Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang dinamika paradigma. Jadi, kita akan coba bahas mengenai paradigma metafisik, paradigma penelitian, paradigma sosiologi, dan paradigma konstruk. Dan semua paradigma itu mengalami dinamika. Kita mulai dengan paradigma metafisik. Paradigma metafisik itu adalah paradigma yang membagi atau menghimpun beberapa pengetahuan. Jadi sebetulnya paradigma fisik itu identik lah dengan filsafat. Nanti di paradigma metafisik itu akan terdiri dari berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya ada geografi, geodesi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain, termasuk ekonomi, hukum, dan lain-lain. Jadi paradigma metafisik itu adalah paradigma yang membawahi berbagai ilmu pengetahuan. Itu paradigma metafisik. Sekarang kita berpikir apakah paradigma metafisik mengalami dinamika? Jawabannya iya, karena ilmu kan berkembang terus. Banyak ilmu-ilmu baru yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Ada sibernetika, kemudian ada geomatika, dan lain-lain yang dikaitkan dengan semangat peningkatan teknologi, berkembangnya teknologi informasi misalnya seperti itu, dan itu yang kemudian menimbulkan berbagai ilmu-ilmu baru, dan itu sebetulnya berada di ranah paradigma metafisik. Itu paradigma metafisik, dan kita paham bahwa paradigma metafisik juga mengalami dinamika. Kemudian kita masuk ke paradigma sosiologi. Jadi kalau kita buatkan semacam jalurnya begitu atau roadmapnya begitu, dari paradigma metafisik kita pilih ada sekian banyak ilmu, kemudian kita masuk ke sosiologi. Nah, di dalam sosiologi itu ada paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi itu ada 3 paradigma klasik yang sampai saat ini sebetulnya tidak tergantikan. Memang John Treacher pada tahun 2003 menggagas paradigma integratif. Tapi paradigma integratif itu bukan paradigma baru, melainkan paradigma yang menggabungkan paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Jadi dia hanya menggabungkan. Sekarang kita bahas satu demi satu paradigma sosiologi. Jadi paradigma sosiologi itu pada awalnya adalah berupa paradigma fakta sosial, kemudian berkembang menjadi paradigma perilaku sosial, dan kemudian berkembang lagi menjadi paradigma definisi sosial. Sekarang kita masuk ke paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial disusun atau dibangun melalui beberapa teori, dan teori yang paling terkenal adalah teori struktural fungsional dan teori konflik. Sementara itu paradigma perilaku itu dibangun lewat 2 teori yang juga terkenal. Sebetulnya ada beberapa teori, tapi yang terkenal itu 2, yaitu teori perilaku dan teori pertukaran. Sedangkan paradigma definisi sosial dibangun dari 3 teori, yaitu teori fenomenologi, teori aksi, dan teori interaksi simbolik. Jadi itulah paradigma sosiologi, dari paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Pertanyaan menariknya adalah bagaimana terjadi perubahan dari paradigma yang satu menjadi atau ke paradigma yang lain. Thomas Kuhn pernah menggagas konsep siklus paradigma. Jadi menurut Thomas Kuhn itu paradigma itu mengalami siklus. Jadi pada awalnya misalnya ada paradigma pertama gitu, paradigma lama begitu. Awalnya paradigma itu, kemudian muncul normal science. Normal science itu adalah ketika para tokoh, para ilmuwan membicarakan tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang paling diunggulkan dari paradigma tersebut. Itu normal science. Kemudian muncul anomali ketika para ilmuwan, para tokoh kecewa ternyata hal-hal yang diunggulkan itu memiliki kelemahan. Sesudah anomali muncul krisis. Krisis itu dalam pengertian timbul berbagai pertanyaan yang membutuhkan jawaban agar bisa meredam atau agar bisa mereduksi kelemahan dari paradigma yang sebelumnya ada itu. Nah, kemudian dari krisis muncul revolusi. Pengertian revolusi di sini bukan revolusi fisik, tapi revolusi pemikiran, yaitu pemikiran yang menuntut perubahan yang cepat. Maka kemudian sesudah revolusi tersebut, dalam revolusi tersebut digagas perlunya muncul paradigma baru, maka kemudian dari situ muncul paradigma yang baru. Jadi itulah perjalanan dari paradigma lama ke paradigma baru. Kalau saya ulangi sebentar, paradigma lama
kemudian muncul normal science, para tokoh, para ilmuwan memuji-muji keunggulan paradigma tersebut, kemudian muncul anomali, para tokoh, para ilmuwan kecewa karena ternyata yang diunggulkan itu memiliki kelemahan. Kemudian sesudah itu muncul krisis, ada usulan untuk mereduksi kelemahan atau menutup kelemahan dengan konsep-konsep tertentu. Kemudian muncul revolusi, yaitu keinginan untuk merubah secara cepat menjadi paradigma yang baru. Maka kemudian muncul paradigma yang baru. Itulah siklus yang digagas atau dijelaskan oleh Thomas Kuhn. Sekarang mari kita gunakan konsep Thomas Kuhn itu untuk melihat perubahan dari paradigma fakta sosial menjadi paradigma perilaku dan kemudian menjadi paradigma definisi sosial. Kita ulangi, kita lihat perubahan dengan menggunakan siklus yang diajarkan oleh Thomas Kuhn untuk melihat perubahan dari paradigma fakta sosial menjadi paradigma perilaku sosial dan kemudian menjadi paradigma definisi sosial. Kita mulai dengan paradigma fakta sosial. Pada paradigma fakta sosial diketahui awalnya paradigma ini kan diusung oleh dua teori besar, yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik. Kedua teori ini memiliki gagasan besar mengenai dua hal atau dua konsep, yaitu equilibrium atau keseimbangan dan konflik. Jadi, maka kemudian normal science-nya adalah ketika para ilmuwan mengagung-agungkan paradigma ini karena dianggap hebat, karena punya konsep yang hebat, yaitu keseimbangan atau equilibrium dan konflik. Tetapi kemudian muncul anomali ketika para ilmuwan, para tokoh menyadari bahwa paradigma ini meskipun mampu menjelaskan tentang keseimbangan dan konflik, tapi mereka tidak mampu menghubungkan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya keseimbangan dan konflik. Itulah anomali. Jadi tidak mampu menjelaskan secara detail hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya keseimbangan dan terjadinya konflik. Maka kemudian muncul gagasan ketika pada tahapan krisis, gagasan tentang perilaku, bahwa ada hubungan antara perilaku dengan keseimbangan, bahwa ada hubungan antara perilaku dengan konflik. Maka kemudian muncul ide perilaku. Nah, ide tentang perilaku ini kemudian diproses dalam sebuah tahapan yang disebut dengan revolusi, ketika para tokoh, para ilmuwan menggagas perlunya membuat paradigma yang berkaitan dengan perilaku sosial. Maka kemudian muncullah paradigma perilaku sosial, menggantikan paradigma fakta sosial. Kemudian paradigma perilaku sosial ini kan juga diagung-agungkan karena dikatakan bahwa ini kan disusun oleh dua teori besar, ya, yaitu teori pertukaran dan teori perilaku. Teori pertukaran dan teori perilaku menyatakan bahwa dalam kedua teori itu ada sebuah konsep penting, yaitu konsep mengenai reward and punishment. Maka kemudian dalam tahapan normal science, semua ilmuwan, semua tokoh memuji-muji paradigma ini karena mampu menjelaskan tentang reward and punishment, terutama dalam hubungannya dengan pertukaran tindakan dan perilaku sosial. Tetapi kemudian muncul anomali. Ternyata di lapangan terdapat ketidakseimbangan reward dan ketidakseimbangan punishment. Ada kalanya seseorang yang melakukan tindakan yang sama, dua orang melakukan tindakan yang sama, tetapi yang satu diberi hadiah lebih besar daripada yang lain, padahal tindakannya sama. Atau sebaliknya, seseorang yang melakukan tindakan yang sama, yang satu dihukum lebih berat daripada yang lain. Nah, itu berarti apa? Ada ketidakseimbangan reward dan ada ketidakseimbangan punishment. Maka kemudian para ilmuwan ketika memasuki tahapan krisis menggagas apa yang disebut dengan makna. Mereka bilang boleh jadi reward and punishment-nya itu tidak seimbang karena ada perbedaan makna dari para pihak terhadap reward, terhadap punishment. Ada perbedaan makna dari para pihak ketika memahami suatu tindakan. Berarti kan kata kuncinya di pemaknaan. Maka kemudian masuk ke tahapan revolusi, yaitu tahapan di mana para ilmuwan, para tokoh menggagas perlunya sebuah paradigma sosial, sebuah paradigma sosiologi yang menitikberatkan pada makna. Maka kemudian muncul paradigma definisi sosial yang sebetulnya adalah kata lain dari paradigma makna sosial. Jadi dari situlah kemudian lahir paradigma definisi sosial menggantikan paradigma perilaku sosial. Pertanyaan menariknya adalah, apakah paradigma definisi sosial tidak akan tergantikan? Jawabannya tentu saja akan tergantikan, karena hidup itu kan berkembang. Mari sekarang kita lihat. Paradigma definisi sosial itu
mengagung-agungkan makna. Jadi dalam tahapan normal sains, para ilmuwan, para tokoh mengagung-agungkan paradigma definisi sosial karena paradigma ini punya konsep pemaknaan. Tetapi kan kemudian muncul anomali ketika ternyata makna itu bisa beraneka ragam dan keanekaragaman itu bisa menimbulkan kerugian pihak-pihak tertentu. Maka kemudian akan mengalami krisis. Nah, di tahapan krisis ini sampai saat ini dari beberapa literatur yang saya baca belum ada jawaban bagaimana menengahi makna yang sekian banyak itu yang punya potensi merugikan pihak-pihak tertentu bisa diatasi. Nah, itu belum ada gagasan atau ide. Nah, sebetulnya kalau nanti ditemukan gagasan misalnya X begitu, maka X itu akan menjadi kata kunci ketika memasuki tahapan revolusi untuk kemudian menggantikan paradigma definisi sosial menjadi paradigma X, kira-kira begitu. Bila X itu berhasil ditemukan, di mana X itu adalah sebuah jawaban untuk mengatasi keanekaragaman makna yang karena beraneka ragam berpeluang merugikan pihak-pihak tertentu. Jadi harus ada konsep yang bisa minimal mereduksi keanekaragaman dan bisa mereduksi kerugian berbagai pihak atau pihak-pihak tertentu. Itulah paradigma definisi sosial. Kalau kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan keadaan tahun 2003 ketika George Ritzer menggagas paradigma integratif? Paradigma integratif bukanlah paradigma yang menggantikan paradigma definisi sosial. Paradigma integratif adalah paradigma yang sekedar menggabungkan antara paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Jadi hanya sekedar digabungkan oleh George Ritzer, kemudian dari situ semua teorinya juga digabung. Sehingga kemudian peneliti fokus pada perspektif berdasarkan teori. Jadi ada perspektif struktural fungsional, ada perspektif konflik, ada perspektif perilaku, ada perspektif pertukaran, ada perspektif fenomenologi, ada perspektif aksi, dan ada perspektif interaksi simbolik. Jadi itulah dinamika di paradigma sosiologi. Sekarang kita harus ingat bahwa kalau kita sedang meneliti misalnya, kita kan misalnya ingin meneliti sesuatu, anggaplah kita ingin meneliti tentang pendaftaran tanah. Maka kan kita kalau dibuat jalurnya, kita kan mulai dari paradigma metafisik. Jadi sesudah kita masuk di pintu gerbang paradigma metafisik, kemudian kita pilih ilmunya, kita masuk misalnya di paradigma sosiologi. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai di paradigma sosiologi, kita pilih salah satu dari paradigma yang ada. Bisa paradigma fakta sosial, bisa paradigma perilaku sosial, bisa paradigma definisi sosial. Kita pilih salah satu, kemudian sesudah kita pilih paradigmanya, misalnya kita pilih paradigma perilaku sosial. Maka kita pilih salah satu teorinya, misalnya teori pertukaran, atau kita pilih teori perilaku. Nah, ketika kita akan datang ke lapangan, itu kan kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan paradigma konstrak. Paradigma konstrak adalah paradigma yang empiris, yang bisa ditangkap indera dan ada di lapangan dan dapat dijadikan objek kajian. Jadi paradigma konstrak itu objek kajian. Sedangkan paradigma sosiologi sebagai instrumen pembedah atau analisis kejadian gitu ya. Jadi paradigma konstrak adalah paradigma yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena yang ada di lapangan, objek kajian. Jadi paradigma konstrak itu objek kajian, sedangkan paradigma sosiologi adalah instrumen analisis terhadap objek kajian. Nah, kemudian akhirnya kan kita berhadapan dengan paradigma konstrak. Pertanyaannya yang menarik kemudian adalah paradigma konstrak itu apa? Maka tadi saya sudah sampaikan bahwa paradigma konstrak itu adalah paradigma yang menjadi objek kajian, paradigma yang empiris, paradigma yang ada di lapangan, paradigma yang dapat ditangkap indera. Contohnya apa? Contohnya adalah berbagai objek kajian, ada kehutanan, keluarga, pertambangan, industri, pertanahan, dan lain-lain. Nah, kemudian anggaplah kita ambil contoh pertanahan. Baru dari situ kita masuk ke pendaftaran tanah. Kalau memang kita ingin bahas tentang pendaftaran tanah. Jadi kita lihat alurnya, kita masuk dari pintu paradigma metafisik, kemudian kita pilih ilmunya sosiologi, masuk pilih ada 3 pintu, paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Kemudian kita masuk lewat pintu paradigma perilaku sosial.
Kita pilih salah satu dari teori yang ada, teori pertukaran atau teori perilaku. Kemudian kita masuk paradigma konstruk. Di paradigma konstruk kita pilih dari sekian objek kajian yang ada, kita pilih pertanahan. Kemudian dari pertanahan kita masuk lagi ke pintu pendaftaran tanah, baru di situ kita bisa mengkaji secara detail tentang pendaftaran tanah. Itu yang dimaksud dengan paradigma konstruk. Nah, ketika kita masuk di paradigma konstruk, misalnya kita bicara tentang pertanahan, maka sebetulnya di dalam pertanahan juga ada paradigma, yaitu paradigma yang berkaitan dengan pembidangan di pertanahan. Misalnya ada paradigma land reform, ada paradigma reforma agraria, ada paradigma pendaftaran tanah, ada paradigma pengadaan tanah, dan lain-lain. Sekarang saya ingin ambil contoh bagaimana atau sebuah bukti bahwa di dalam paradigma konstruk pun terdapat dinamika atau terdapat siklus sebagaimana yang dimaksud oleh Thomas Kuhn. Kita mulai misalnya dari paradigma land reform. Paradigma land reform 1960 itu kan awalnya sebuah paradigma yang sangat diagung-agungkan di tahun 1960-an. Kita anggap paradigma land reform begitu, kemudian kita gunakan siklusnya Thomas Kuhn. Kita masuk ke tahapan anomali. Kita masuk ke tahapan normal science. Pada tahapan normal science, maka semua tokoh, semua ilmuwan memuji-muji paradigma land reform karena mampu menggagas apa yang disebut sebagai redistribusi aset. Jadi aset bidang tanahnya itu jadi diredistribusikan. Ya, orang-orang yang punya tanah berlebih diambil dengan diberi ganti kerugian, kemudian tanah-tanah negara juga dikumpulkan, itu kemudian dibagikan kepada mereka yang tidak punya tanah. Itu artinya apa? Redistribusi aset. Itulah keunggulan dari paradigma land reform. Itu dibahas dalam tahapan normal science ketika para tokoh, para ilmuwan membahas tentang keunggulan paradigma land reform, yaitu kemampuan redistribusi aset. Tapi kemudian perkembangan berikutnya muncul anomali. Apa anomalinya? Ternyata masyarakat yang sudah diberikan bidang-bidang tanah, yang telah mendapat redistribusi tanah atau redistribusi aset, ternyata mereka masih belum sejahtera. Itu kan sebuah anomali. Maka kemudian muncul krisis dan muncul tahapan, ya, kemudian kita masuk ke tahapan krisis dalam siklusnya Thomas Kuhn. Nah, di tahapan krisis itu, para ilmuwan, para tokoh kemudian menggagas sebuah kesadaran bahwa tidak cukup hanya dengan meredistribusi aset, tetapi juga harus ada penataan akses, ya, agar masyarakat menjadi sejahtera. Maka kemudian ketika masuk di tahapan revolusi, muncul gagasan yaitu merancang sebuah paradigma yang memadukan antara penataan aset dan penataan akses. Maka kemudian muncul paradigma reforma agraria, tahunnya sekitar tahun 2004 begitu. Ya, jadi itulah perubahan dari paradigma land reform tahun 1960 menjadi paradigma reforma agraria tahun 2004. Itu di land reform atau di reforma agraria. Sekarang kita masuk ke pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah juga mengalami hal yang sama. Pendaftaran tanah itu awalnya, kalau kita boleh menyebut sebagai sebuah paradigma, adalah paradigma pendaftaran tanah tahun 1961. Basisnya adalah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961. Jadi ada paradigma pendaftaran tanah tahun 1960. Nah, kalau kita menggunakan siklusnya Thomas Kuhn, maka kita kemudian masuk ke tahapan normal science. Pada tahapan normal science, semua tokoh memuji-muji paradigma pendaftaran tanah tahun 1960 karena dianggap hebat, karena punya gagasan tentang pemetaan desa demi desa. Tetapi kemudian muncul anomali. Apa anomalinya? Anomalinya adalah ketika sekitar tahun 90-an, pembangunan sedang gencar-gencarnya, ternyata pendaftaran tanah versi tahun 1961 itu tidak mampu mengikuti dinamika pembangunan. Bahasa sederhananya adalah pendaftaran tanah dianggap lambat, sertifikasi hak atas tanah dianggap lambat, tidak mampu mengikuti perkembangan dinamika pembangunan saat itu yang sedang gencar-gencarnya. Itu anomali. Maka kemudian muncul, kita masuk ke tahapan berikut, yaitu tahapan krisis, di mana kemudian para ilmuwan, para tokoh menggagas konsep adjudikasi yang bisa memperbaiki kinerja pendaftaran tanah tahun 1961. Jadi dalam konsep adjudikasi itu misalnya ada sebuah perbedaan kalau ketika menggunakan pendaftaran tanah 1961, misalnya
alas haknya itu bukti pemilikan tanahnya misalnya dengan akta jual beli, maka di sini cukup sesudah pada saat adjudikasi cukup dengan kwitansi misalnya begitu. Nah, jadi ide besarnya adalah adjudikasi. Maka di tahapan revolusi muncul sebuah gagasan bahwa kalau gitu kita bikin pendaftaran tanah yang paradigmanya berbasis pada adjudikasi. Maka kemudian muncul paradigma baru di pendaftaran tanah, yaitu paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 yang basisnya adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang ruhnya adalah adjudikasi. Itulah saat ketika paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 lahir. Ya. Kemudian kita lihat perkembangannya. Muncul pada tahapan normal science misalnya, semua orang memuji-muji konsep paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 sebagai sebuah paradigma yang hebat karena bisa mempercepat sertifikasi hak atas tanah, mempercepat pendaftaran tanah. Orang bilang percepatan pendaftaran tanah. Tetapi kemudian ada anomali, ternyata itu pun masih dianggap kurang cepat karena memang pembangunan sangat cepat dan perencanaan butuh dirancang secepat mungkin, dan untuk bisa merancang pembangunan secepat mungkin wilayah Indonesia itu perlu segera dipetakan secepat mungkin, didaftarkan secepat mungkin. Itu anomalinya. Dan itu dianggap bahwa paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 tidak mampu melaksanakan itu. Paradigma pendaftaran tanah tahun 1997 tidak mampu mengikuti dinamika yang sangat cepat seperti itu, tidak mampu mewujudkan percepatan pendaftaran tanah. Maka kemudian ketika masuk ke dalam tahapan krisis, para tokoh, para ilmuwan menggagas sebuah konsep, kalau gitu kita butuh pendaftaran tanah yang dilakukan secara lengkap dan sistematis. Maka kemudian dalam tahapan revolusi digagaslah sebuah paradigma pendaftaran tanah yang ruhnya adalah lengkap dan sistematis. Dia sistematis dilaksanakan, tetapi kemudian dia lengkap dalam pengertian satu desa terpetakan. Dan kalau seluruh desa terpetakan berarti seluruh wilayah Indonesia terpetakan. Nah, maka kemudian lahirlah paradigma baru, yaitu paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap yang sekitar tahun 2016. Nah, itulah kelahiran paradigma pendaftaran tanah tahun 2016. Pertanyaan menariknya adalah, apakah paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap, paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap itu PTSL, apakah paradigma PTSL, apakah paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap itu bisa bertahan lama? Mari kita lihat misalnya normal science. Di tahapan normal science tentu saja semua tokoh, semua ilmuwan memuji-muji pendaftaran tanah sistematik lengkap karena dianggap bisa mendukung percepatan pendaftaran tanah. Tetapi ada anomalinya. Anomalinya adalah ada beberapa residu dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah, ketika ada beberapa residu dari pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka tahapan berikutnya dalam siklus Thomaskin adalah tahapan krisis, yaitu para ilmuwan menggagas tentang pentingnya mengatasi residu. Jadi boleh cepat, tapi juga harus tepat. Boleh cepat, tapi minim residu. Itu maka kemudian dari situ muncul, ketika masuk ke tahapan revolusi, muncul gagasan, oh kalau gitu kita perlu paradigma pendaftaran tanah yang cepat tapi minim residu. Nah, boleh jadi suatu saat akan muncul paradigma baru pendaftaran tanah yang bisa saja kita sebut sebagai paradigma pendaftaran tanah yang cepat dan minim residu. Itu kondisi terkini dan kita akan terus ikuti perkembangan zaman karena memang kan pendaftaran tanah yang sedang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional itu adalah konsep yang memang terus berkembang dan dikembangkan dalam rangka mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dan khususnya percepatan pendaftaran tanah. Itulah paradigma konstruk. Ya, jadi kita perlu paham bahwa paradigma konstruk juga mengalami dinamika. Tadi kita kasih contoh paradigma konstruk, kita masuk ke paradigma pertanahan. Kita pilih dua, paradigma land reform dan paradigma pendaftaran tanah. Paradigma land reform mengalami dinamika dari paradigma land reform menjadi paradigma reforma agraria. Kemudian paradigma pendaftaran tanah juga mengalami dinamika, diawali dari paradigma pendaftaran tanah
tahun 1961, kemudian muncul paradigma pendaftaran tanah tahun 1997, kemudian muncul paradigma pendaftaran tanah sistematik lengkap tahun 2016, dan sekarang sedang dalam proses, mungkin akan muncul suatu saat paradigma pendaftaran tanah yang cepat dan minim residu. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian tentang paradigma konstruk. Jadi tadi kita sudah bahas tentang paradigma metafisik, kita sudah bahas tentang paradigma sosiologi, kita sudah bahas tentang paradigma konstruk. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang yang bagian keempat, yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian juga mengalami perubahan. Paradigma penelitian awalnya adalah paradigma positivistik, kemudian berubah menjadi paradigma post-positivistik, kemudian berkembang menjadi paradigma konstruktivistik, kemudian berkembang lagi menjadi paradigma kritis, dan kemudian ujungnya adalah paradigma partisipatoris. Sekarang mari kita bahas ciri masing-masing paradigma dalam paradigma penelitian. Paradigma positivistik adalah paradigma yang ketika seorang peneliti melakukan penelitian, dia menganggap objek yang ditelitinya itu sebagai benda-benda alam, sehingga hampir tidak ada rasa di situ, sangat objektif. Nah, itulah paradigma positivistik, dan itu adalah cikal bakal dari metode kuantitatif. Ya, ketika orang menyebutnya sebagai research on people. Kalau dia kemudian meneliti tentang masyarakat, maka disebut sebagai research on people. Research on people adalah riset pada manusia atau pada masyarakat. Jadi ada jarak antara si peneliti dengan yang diteliti, karena dia menganggap yang diteliti adalah benda alam. Tidak ada rasa, tidak ada involve, ya, tidak ada keterlibatan. Itu adalah paradigma positivistik. Tetapi kemudian paradigma positivistik berkembang menjadi paradigma post-positivistik. Ketika para ilmuwan mulai menyadari bahwa tidak cukup hanya menjadikan objek kajian itu sebagai benda alam. Misalnya ketika sedang meneliti masyarakat, ketika sedang meneliti manusia, maka tidak bisa sewenang-wenang dianggap sebagai benda alam. Tentu ada rasa di situ, tentu ada cita rasa, tentu ada hati di situ, tentu ada keterlibatan meskipun sedikit. Maka kemudian kalau di paradigma positivistik laporannya hampir berupa angka-angka statistik, maka di dalam paradigma post-positivistik laporannya bisa berupa angka statistik yang dilengkapi dengan narasi tertentu untuk memberi basis pengetahuan kepada pembaca bahwa angka-angka statistik itu muncul dari narasi tersebut, atau angka-angka statistik itu didukung oleh narasi tersebut. Jadi kemudian disebut sebagai post-positivistik. Tetapi paradigma ini masih masuk ke dalam golongan yang sama, yaitu golongan paradigma ketika peneliti masih dipandang sebagai peneliti yang memiliki jarak dengan objek yang ditelitinya. Jadi konsepnya tetap sama seperti paradigma positivistik, yaitu research on people, riset pada masyarakat, riset pada manusia. Itu masih masuk ranah yang sama, yaitu metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu wilayahnya adalah paradigma positivistik dan paradigma post-positivistik. Nah, kemudian kita bergeser ke paradigma selanjutnya, yaitu paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik adalah pintu gerbang masuknya metode kualitatif. Di dalam paradigma konstruktivistik ada dua unsur penting, yaitu konstruk dan konstru. Konstruk itu artinya peneliti ketika melakukan penelitian tentang masyarakat, dia mengambil berbagai hal yang terdiri dari beberapa bagian, kemudian itu dikonstruksi menjadi satu cerita yang utuh. Contoh, peneliti misalnya sedang meminta atau sedang mencari informasi atau sedang mengumpulkan informasi tentang sikap masyarakat terhadap hal tertentu. Nah, ketika bicara tentang sikap masyarakat terhadap hal tertentu, maka ia mewawancarai seseorang. Ketika ia mewawancarai, maka orang diwawancara itu kan punya latar belakang. Ada latar belakang ekonomi, ada latar belakang sosial, ada latar belakang politik, ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang interaksi sosial, dan lain sebagainya. Minimal ada 5 lah misalnya. Itu kan kemudian mempengaruhi sikap dia terhadap sesuatu. Nah, maka kelima latar belakang itu kemudian digabungkan menjadi satu, dikemas dalam satu cerita yang utuh yang mendukung atau menghasilkan sikap tertentu dari orang tersebut.
itu baru satu orang. Kalau orang yang diwawancara ada sekian banyak, maka nanti dikemas dalam sebuah kisah bahwa masyarakat memiliki latar belakang yang sebagai berikut begitu, kemudian menghasilkan sikap tertentu, dikategorisasi, kemudian dirumuskan sebuah proposisi atau sebuah pernyataan yang logis argumentatif tentang sikap masyarakat, tetapi berdasarkan sekian banyak latar belakangnya. Nah, menyusun sikap masyarakat berdasarkan sekian banyak latar belakangnya itulah konstruk. Menyusun dari beberapa bagian yang awalnya terpisah-pisah, tapi kemudian disusun menjadi satu kesatuan. Itu konstruk. Itu unsur utama dari paradigma konstruktivistik, yaitu paradigma yang merupakan pintu gerbang masuknya metode kualitatif. Nah, di paradigma konstruktivistik inilah tagline-nya mulai berbeda. Kalau di paradigma positivistik dan post-positivistik, tagline-nya kan research on people. Tetapi kalau di paradigma konstruktivistik, tagline-nya sudah berubah menjadi research about people. Penelitian tentang masyarakat, penelitian tentang manusia, dan itu berarti ada kedekatan antara peneliti dengan yang diteliti. Ada kedekatan antara peneliti dengan yang diteliti. Nah, itu kan baru satu unsur dari paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik itu punya dua unsur. Selain konstruk, ada juga unsur berikutnya yaitu konstru. Nah, konstru ini adalah sebuah konsep yang mengarahkan peneliti bahwa ketika dia membahas sesuatu, dia harus membahasnya dengan menggunakan perspektif tertentu. Nah, perspektif tertentu inilah yang disebut sebagai konstru. Misalnya dia bisa gunakan berbagai perspektif. Tentu saja silakan ilmu yang dia gunakan. Seandainya ia menggunakan sosiologi, maka dia bisa gunakan berbagai perspektif yang ada di sosiologi. Dia bisa gunakan perspektif struktural fungsional, dia bisa gunakan perspektif konflik, dia bisa gunakan perspektif perilaku, dia bisa gunakan perspektif pertukaran, dia bisa gunakan perspektif fenomenologi, dia bisa gunakan perspektif aksi, dan dia juga bisa gunakan perspektif interaksi simbolik. Jadi perspektif. Jadi itulah paradigma konstruktivistik, yaitu paradigma yang sudah masuk ke wilayah metode penelitian kualitatif ketika tagline-nya adalah research about people. Nah, kemudian paradigma konstruktivistik berkembang lagi menjadi paradigma kritis. Pada paradigma kritis ini, peneliti menemukan bahwa ada ketidakseimbangan, ada ketidakadilan di masyarakat yang perlu kemudian diseimbangkan, diproses menjadi lebih adil. Nah, itu kemudian disampaikan kepada masyarakat, dibangun kesadaran masyarakat bahwa ada ketidakseimbangan di masyarakat, ada ketidakadilan di masyarakat yang perlu kemudian dicarikan solusinya. Itulah paradigma kritis. Tagline-nya sama dengan paradigma konstruktivistik, yaitu research about people. Nah, itu paradigma kritis. Kemudian paradigma kritis berkembang lagi menjadi paradigma partisipatoris. Paradigma partisipatoris itu adalah paradigma yang mendorong peneliti untuk terlibat bersama-sama masyarakat, merancang sebuah kegiatan, melaksanakan sebuah solusi. Misalnya ada sebuah kendala di atas dengan solusi tertentu. Nah, solusi itu kemudian dikerjakan bersama, kemudian oleh si peneliti dirumuskan atau dimasukkan ke dalam naskah penelitiannya bahwa itu adalah sebuah konsep, itu adalah sebuah penelitian, tetapi penelitian yang sudah langsung dilaksanakan di lapangan. Jadi semacam dia melakukan kegiatan begitu, kemudian itu dilaporkan sebagai sebuah penelitian. Jadi peneliti bersama-sama dengan yang diteliti itu melakukan kegiatan yang sama dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang itu sudah didiskusikan antara peneliti dengan yang diteliti. Misalnya peneliti dengan yang diteliti akan melaksanakan kegiatan penghijauan lereng berbukit misalnya begitu. Maka dia bersama-sama, peneliti dengan yang diteliti bersama-sama merancang kegiatan, melaksanakan kegiatan, bahkan kemudian mengevaluasinya juga bersama. Jadi itulah paradigma partisipatoris, yaitu sebuah paradigma puncak dalam sebuah paradigma penelitian. Jadi puncak paradigma penelitian adalah paradigma partisipatoris, dan awal paradigma penelitian adalah paradigma positivistik. Jadi pada paradigma partisipatoris ini, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek penelitian, tetapi masyarakat dijadikan juga sebagai subjek penelitian. Bersama-sama dengan peneliti melakukan sebuah kegiatan yang kegiatan itu menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Paradigma partisipatoris masuk ke dalam wilayah metode penelitian kualitatif dengan tagline Research with People. Jadi kita bisa lihat perkembangan paradigma. Ada paradigma penelitian, perkembangannya adalah paradigma positivistik, kemudian menjadi paradigma post-positivistik. Dua paradigma ini masuk ke dalam metode penelitian kuantitatif, tagline-nya adalah Research on People. Kemudian berkembang paradigma konstruktivistik dan paradigma kritis. Kedua paradigma ini masuk ke dalam metode penelitian kualitatif, tagline-nya adalah Research about People. Kemudian puncaknya adalah muncul paradigma partisipatoris. Paradigma ini masuk ke dalam wilayah metode penelitian kualitatif. Tagline-nya adalah Research with People. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian, kita sudah bahas tentang paradigma metafisik yang mengalami dinamika, paradigma sosiologi yang mengalami dinamika, paradigma konstruk yang mengalami dinamika, dan paradigma penelitian yang juga mengalami dinamika. Jadi memang hidup itu kan berubah, dinamis. Maka paradigma-paradigma yang kita bahas itu juga mengalami perubahan. Saya pikir demikian itu yang bisa kita bahas hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.